Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan pengantar biologi komputasi pertemuan ke-9 ya. Kita kali ini akan mempelajari tentang database similarity searching, yaitu tindak lanjut dari apa yang sudah kita pelajari mengenai pairwise sequence alignment atau penjajaran dua sequence, dan ranah aplikasinya salah satunya adalah digunakan untuk database similarity searching ini. Nah, di situ diberikan overview bahwa salah satu aplikasi dari pairwise alignment itu adalah untuk keperluan mencari sequence di dalam database. Jadi ketika kita punya sequence baik itu protein ataupun asam nukleat, kita bisa mencarinya. Kira-kira yang saya punya ini sequence-nya gen apa, spesies apa dan lain sebagainya di dalam database. Nah, bagaimana proses ini ya database searching ini? Ini melibatkan dua hal. Yang pertama adalah sekuen yang kita miliki itu disebut dengan query atau masukannya. Sedangkan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan seluruh sekuen yang ada di dalam database. Jadi kita punya sequence itu namanya query dan selanjutnya adalah database, data di dalam database. Nah, nanti apa yang akan dilakukan ketika kita melakukan database similarity searching ini? Data yang kita masukkan sebagai query ini akan dicari mana yang sekiranya mirip atau bahkan sama dengan database-database yang ada. Jadi ketahuan nanti spesiesnya apa, terus nama gennya apa, dan lain sebagainya. Nah, dalam ranah aplikasi, ya, program yang kita pelajari kemarin yaitu Dynamic Programming Methods, algoritma yang kita pelajari kemarin itu sangat lambat dan juga tidak praktis itu. Dia tidak praktikal untuk kasus-kasus di database similarity searching. Kenapa? Karena nanti ada beberapa alasan yang menyebabkan algoritma dynamic programming ini menjadi tidak efektif. Nah, selanjutnya untuk mempercepat salah satunya itu slow kan, maka itu berkaitan dengan waktu ya. Maka untuk mempercepat hasil dari database similarity searching ini diperlukan suatu komputasi atau cara atau algoritma yang lebih aplikatif sehingga nanti hasil dari searchingnya akan muncul dalam waktu yang lebih cepat gitu, tanpa mengurangi ini ya akurasinya. Jadi kenapa perlu dikembangkan yang lebih cepat? Itu karena memang ada beberapa persyaratan dalam hal database searching ini yang disajikan di sini ada 3 ya, terkait dengan speed tadi, slow or fast, dan juga sensitivitas atau bagaimana dia menemukan sebanyak mungkin hits atau hasil yang kira-kira mirip dengan sequence yang kita masukkan atau query yang kita masukkan. Yang selanjutnya adalah selectivity. Nah, selectivity ini adalah kemampuan dia dalam membedakan ya hanya hasil-hasil yang mendekati mirip atau paling mirip itu yang ditampilkan gitu. Nah, kombinasi ketiganya ini sangat diperlukan dalam database searching karena berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan ini ya valid atau tidak searching yang kita lakukan. Nah, di situ bisa dibaca sendiri ada apa keterangan dari sensitivitas, selektivitas, and speed seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya bahwa ketiga hal ini menjadi salah ini ya unique requirements dalam database similarity searching. Nah, uniknya ya idealnya itu kan ketiga hal itu tadi, ketiga pertimbangan itu tadi itu semuanya satu arah gitu kan. Jadi database searching yang maksimal atau yang baik itu tuh baik sensitivitas, selektivitas maupun speednya itu dia satu arah, sinergi gitu. Tapi dalam kenyataannya ideal yang seperti yang seharusnya itu terbentur dengan realitas yang ternyata ada beberapa hal yang berlawanan justru gitu. Contoh dalam hal peningkatan sensitivitas ya itu biasanya diikuti dengan berkurangnya selektivitas gitu. Terus juga ketika kita memilih untuk meningkatkan speed itu seringkali menjadi
sensitivitas maupun selektivitasnya itu justru turun gitu. Jadi ketika kita memilih sesuatu, ada sesuatu yang menjadi korban gitu. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengkompromis atau bagaimana cara untuk menengahi ketiga kriteria tersebut itu harus dibuat gitu. Nah, jadi untuk menengahi ketiganya itu dikembangkanlah ini algoritma spesifik. Nah, ada dua algoritma yang algoritma dasar yang biasa digunakan yang dipertimbangkan dalam bioinformatics. Yang pertama adalah exhaustive, ya, yang kedua adalah heuristik. Nah, exhaustive ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu salah satu contohnya adalah dynamic programming. Dengan cara apa? Dia menggunakan algoritma yang rigid atau algoritma yang sangat teliti, diperiksa satu demi satu. Nah, untuk memeriksa seluruh kombinasi matematika yang ada di dalam apa namanya pairwise sequence alignment itu gitu. Kemarin kan kita membuat matrix dan sebagainya, diperiksa terus habis itu di scoring, terus di traceback, terus di alignment gitu kan. Jadi semuanya itu diperiksa satu demi satu. Nah, dalam kasus ini exhaustive menjadi ya tadi disampaikan bahwa itu kurang aplikatif dalam hal speed. Kenapa? Karena mungkin dia secara selektivitas tinggi ya, tetapi untuk speednya dia menjadi lambat karena memerlukan waktu yang sangat lama untuk melakukan algoritma ini. Maka untuk menengahinya dikembangkanlah heuristik. Nah, heuristik ini dia bukan melakukan algoritma ini dia tidak memeriksa satu demi satu, tetapi hanya memeriksa ya kira-kira yang empirik atau near optimal. Jadi dia tidak melakukan scanning satu demi satu, tetapi dia mencari satu fragmen secara sekilas mana yang paling mirip dan dia berpedoman dari segmen itu untuk menentukan apakah suatu sequence dengan sequence yang lain itu kemiripannya tinggi atau tidak. Maka di situ disebutkan heuristic itu which is a computational strategy to find an empirical or near empirical solution by using rules of thumb. Jadi thumb itu maksudnya adalah sekilas. Jadi memeriksa kemiripan dengan cara sekilas gitu. Nah, jadi bagaimana caranya sekilas itu? Ternyata algoritma ini dia mengambil suatu shortcut atau dia mengambil suatu fragmen pendek di antara dua sequence yang di alignkan ya, dua sequence yang dijajarkan. Terus dari fragmen pendek ini dia menjadi kunci. Nanti ada kata words. Jadi ada kunci yang digunakan untuk titik awal melakukan scanning ke arah kanan dan ke arah kiri sehingga nanti ditemukan oh ternyata sequence ini mirip atau tidak dengan yang query gitu. Nah, dengan cara gimana? By reducing the search space according to some criteria. Jadi caranya adalah dengan melakukan shortcut, mengambil segmen spesifik dan dia menambahkan beberapa kriteria untuk bagaimana caranya tidak hanya sekilas tetapi cepat, tetapi sekilas cepat dan hasilnya juga near optimal. Itu ada beberapa kriterianya. Nah, heuristic database sourcing itu uh, dikembangkan karena exhaustive itu tadi disampaikan is too slow and impractical ketika apa? Ketika ya terutama berkaitan dengan daya komputer, terutama daya komputer, internet dan sumber daya yang kita miliki dalam memproses suatu data. Nah, ketika sumber dayanya itu limit atau terbatas, maka exhaustive ini sangat tidak aplikatif, maka harus di speed up dengan heuristic method. Dan heuristic ini dia perform faster karena dia hanya examine only a fraction gitu. Dibandingkan dengan regular dynamic programming yang dia dia meneliti atau dia memeriksa one by one. Jadi semuanya diperiksa. Nah, it is often used because of the need for obtaining result within a realistic time frame. Jadi kenapa heuristic ini penting adalah pertimbangan waktu ya tanpa sacrificing the accuracy. Jadi dia tanpa sacrifice atau dia tanpa mengorbankan akurasinya. Jadi tetap dijaga akurasinya dengan meningkatkan speednya. Nah, itu hebatnya heuristic database searching. Nah, ada dua heuristic algorithm yang ini ya dalam bioinformatic yang besar yaitu the major of heuristic algorithms-nya ada dua yaitu BLAST dan FASTA. Nah, kedua algoritma ini yang digunakan dalam database searching di
bioinformatics. Nah, yang pertama, kenapa dua ini ya? Karena dua algoritma ini sebenarnya dia tidak menjamin atau not guaranteed to find optimal alignment. Dia tidak menjamin bahwa hasilnya itu dia memang hasil alignmentnya terbaik, seperti halnya yang dynamic programming yang dia bisa justifikasi satu yang paling terbaik. Tetapi ya algoritma ini kecepatannya itu 50 sampai 100 kali lebih cepat dibandingkan dynamic programming. Jadi cost untuk waktunya itu dia lebih rendah gitu. Nah, bagaimana ceritanya dia bisa menjaga akurasi? Ternyata peningkatan kecepatan itu dia mencapai batas toleransi sehingga sensitivitas dan spesifitasnya itu secara statistik masih bisa diterima secara validitasnya gitu. Jadi meskipun terjadi peningkatan speed dan mengorbankan selektivitas dan sensitivitas, tapi keduanya ini dia masih bisa ditolerir gitu secara statistik. Maka hasilnya juga masih bisa dipercaya gitu. Nah, keduanya dia bisa menyediakan dapat menghasilkan good indication of sequence similarity by identifying similar sequence segments. Jadi keduanya itu dia take a shortcut yang paling mirip, segmen yang paling mirip, habis itu baru di ini ya ke arah kanan dan ke arah kiri untuk menemukan apakah sekuensi ini sama atau mirip atau tidak atau seberapa mirip keduanya gitu. Nah, bagaimana cara algoritma ini bekerja atau heuristik ini bekerja? Nah, keduanya baik BLAST maupun FASTA dia menggunakan heuristic word methods. Jadi dia menggunakan words. Words itu adalah kata kunci atau shortcut atau ini ya apa namanya short segment yang digunakan sebagai kunci untuk titik awal mencari kesamaan. Nah, it works by finding short stretches. Jadi dia mengambil bagian pendek dari suatu apa namanya dua sequence yang dijajarkan yang kira-kira dia identik atau nearly identik. Nah, setelah itu dua segmen pendek ini atau short stretches yang dipilih ini dia menjadi kata kuncinya atau wordnya. Nah, bagaimana dengan cara ini ya, dengan cara mengidentifikasi word yang match, yang tadi antara dua itu nearly identical or identical. Nah, selanjutnya ke arah kanan ke arah kiri untuk mencari namanya high scoring regions atau apa ya namanya. Jadi nanti setelah tahu shortcut ini persis sama atau near identical, terus memanjang ke arah kiri, memanjang ke arah kanan sampai ke titik yang namanya threshold atau ambang batas atau mencari high scoring regions. Jadi seberapa dari lokasi shortcut itu atau words itu yang dia itu masih match gitu. Sehingga kesamaannya tinggi. Nah, itu namanya high scoring regions. Nah, yang pertama adalah BLAST. Kita kenalan dulu dengan BLAST yang akan nanti banyak kita gunakan. Jadi BLAST itu singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool. Ini dikembangkan oleh NCBI tahun 1990 oleh Stephen Alsule. Terus dia salah satu database searching yang ini ya, yang sangat populer dalam bioinformatics. Dan dia home-nya karena dia di NCBI maka dia home-nya ada di GenBank. Nah, tujuannya adalah untuk mencari high scoring ungapped segments. Jadi dia mencari high score di bagian yang tidak ada gap-nya gitu. Jadi tidak diperbolehkan ada gap pertamanya. Tapi nanti ketika dikembangkan ternyata dia memperbolehkan ada gap juga sih. Nah, ini dasarnya dulu. Terus dia intinya bahwa mencari words, terus words-nya itu dijadikan kata kunci, terus ke kanan ke kiri sampai ambang batas threshold. Namanya ambang batas atau threshold yang mengindikasikan bahwa adanya pairwise similarity ya beyond random chance. Jadi dia menggunakan shortcut terus menggunakan threshold ya untuk memeriksa kemungkinan adanya sequence yang sama secara random. Kan kejadian kesamaan huruf terutama yang di nukleotida cuma ada 4 huruf dan by chance atau apa namanya secara tidak sengaja sama itu kan ada secara randomly gitu. Tetapi di sini diperiksa dulu agar kejadian random ini tidak terjadi. Jadi dia tetap menunjukkan bahwa hasil ini merupakan sesuatu yang sama gitu secara biologi, bermakna secara biologi. Nah, untuk webnya di sini ada
NCBI ya, seperti yang kemarin, database primer, salah satu database primer untuk nukleotida. Nah, blast steps, jadi blasting namanya ya, kita sebut sebagai blasting atau aktivitas blast atau ngeblast, itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah seeding, yang kedua matching, yang ketiga scoring, dan extending. Intinya bahwa seeding itu menemukan words. Itu. Yang pertama adalah seeding, itu dia membuat 3 huruf atau 3 huruf untuk protein. Jadi words-nya itu berupa 3 huruf untuk protein atau 11 huruf untuk DNA. Jadi ketika hurufnya itu nukleotida, maka dia words-nya itu terdiri dari 11 huruf nukleotida. Kalau seumpamanya protein, dia cukup 3 gitu. Nah, itu seeding. Nah, terus matching ini dari seeding yang sudah dibentuk, dari words yang sudah dibentuk itu di searching dengan database yang data-data yang ada di database, sehingga ketemu ada tidak kesamaan di antara words yang menjadi query saya dan juga database, keseluruhan database yang disimpan di dalam suatu ini ya, data yang disimpan di dalam suatu database. Itu matching. Jadi dia mencari kesamaan di antara words dengan segmen spesifik di data-data yang ada di database tersebut. Selanjutnya adalah scoring. Nah, scoring di sini adalah salah satu persyaratan yang disebutkan tadi. Dia intinya melakukan penilaian dengan menggunakan matrix. Nanti matriksnya menggunakan BLOSUM ya, karena ini database similarity searching, dan dia memiliki yang namanya ambang batas, atau intinya dia memberikan scoring sehingga tetap di atas ambang batasnya. Kalau seumpamanya nilainya turun di bawah ambang batasnya, maka nanti tidak bisa dilanjutkan untuk scanning ke arah kanan maupun ke arah kirinya, itu nanti akan dijelaskan. Jadi extending itu scanning ke arah kanan dan ke arah kiri dengan menggunakan matrix, substitution matrix penilaiannya menggunakan BLOSUM. Nah, nanti tadi sudah disebutkan ya, intinya bahwa tetap menjaga skor itu ada di atas threshold. Kalau seumpamanya dia drop below the threshold, maka dia harus stop gitu. Nah, di situ ada thresholdnya disediakan bahwa ketika datanya itu protein, maka nilai thresholdnya atau ambang batasnya itu adalah 22. Sedangkan untuk yang DNA itu dia 20 gitu. Jadi itu thresholdnya 22 untuk protein dan 20 untuk DNA. Apa itu threshold nanti di sini nih? Jadi intinya seperti ini, BLAST. Intinya kita mau mencari high scoring segment pairs atau kita sebut sebagai HSP. Segmen di mana dua sequence ini, yang query maupun yang ada di database, itu dia paling mirip gitu. Nah, kira-kira miripnya di mana gitu. Nah, pertama contoh di situ query-nya berupa protein ya. Ada sekuensinya MRD, PY, NK, LIS dan sebagainya itu. Nah, pertama ini dimasukkan sebagai query. Yang selanjutnya adalah melakukan yang namanya ini seeding tadi. Dia melakukan pembuatan words. Tadi kalau seumpamanya protein kan 3, maka dibentuk 3-3 tuh. Jadi 3 terus di search di bagian database gitu kan. Terus ini kan terbentuknya 3 ini. Contoh ini yang menjadi words-nya gitu. Jadi assuming onset the words find matches in the database. Jadi gini, contoh di query-nya seperti ini. Ini ketemu dengan ini, terus PYN, maka yang dipilih itu adalah yang ini kan. Gitu, yang ini. Gitu. Kenapa? Karena nanti threshold-nya lebih tinggi gitu. Jadi intinya dari sini, dari sequence ini dipilih dulu words-nya. Words-nya itu segmen yang tadi ya 3 huruf yang dijadikan sebagai acuan untuk menilai kesamaan suatu sequence. Contoh di sini pada akhir dari seeding itu ditemukan bahwa penentuan word-nya itu adalah PYN. Jadi yang ditentukan sebagai words itu adalah PYN. Maka query-nya ketika dimasukkan ke dalam database itu ternyata ketemu PYN, PFN itu yang paling mirip-mirip dengan PYN ini gitu.
Tetapi semuanya tidak bisa dipilih, kenapa? Karena ada threshold itu tadi gitu. Atau apa namanya? Nilai dari scoringnya dulu, bukan threshold. Threshold nanti di bawah. Jadi ketika nanti di dalam database itu muncul PYN ketemu dengan PYN, oh ternyata ini match semuanya. Nah, match semuanya ini nanti pasti nilai dari scoringnya juga akan lebih tinggi dibandingkan yang mismatch maupun gap gitu kan. Nah, contoh di situ PYN ketika masuk ke Blossom ya, ternyata total dari P ketemu P, Y ketemu Y, N ketemu N itu adalah nilainya 20. Sedangkan yang PYN ketemu PFN itu skornya 16, yang selanjutnya 10 dan 10. Maka tentu yang dipilih yang ini. Nah, ini adalah tahap scoringnya. Gitu. Tadi ada seeding, ada scoring gitu kan. Nah, selanjutnya setelah ketemu words yang sudah di apa namanya? Scoringkan dengan segmen di database dengan menggunakan metric Blossom dan ketemu yang paling tinggi, maka selanjutnya sequence inilah yang dipilih. Yang ini, yang ada PYN-nya ini. Nah, selanjutnya dari sini itu dia ke arah kanan dan ke arah kiri. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi ada tahapan yang namanya extension kan di sini. Nih, ada extending atau extensionnya. Nah, di sini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan memeriksa threshold. Tadi ada kata thresholdnya kan, ada ambang batasnya. Ketika protein 22, ketika berapa tadi? Ketika protein itu dia 22, ketika DNA dia thresholdnya 20. Jadi di sini dipakai 22. Nah, di sini ada ya 22. Jadi setelah ketemu word-nya ya, ini word-nya kata kuncinya, habis itu extending ke kiri dan ke kanan ya. Terus habis itu kita mau mencari yang namanya high scoring segment pairs atau HSP. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan acuan threshold. Jadi ke arah kiri maupun ke arah kanannya, ini ke arah kanan ke arah kiri itu diperiksa sampai skornya itu tetap di atas 22, tidak boleh turun ke di bawah 22 gitu. Nah, contoh seperti apa ya? Seperti ini. Kan tadi PYN itu kan sudah di scoring nilainya 20 berdasarkan matriks Blossom. Terus D sama E itu nilainya, contoh ya, kita extending ke arah kiri dulu. Itu D sama E nilainya 2, R dan H 0, M dan M 5 gitu kan. Ini berdasarkan Blossom, nanti dicek di Blossomnya. Terus ke arah kanan itu K sama D minus 1, LV 1, IP minus 3, SM minus 3. Terus ini dijumlah ke arah kiri dan ke arah kanan. Jadi 20 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 7 kan ke arah kiri menjadi 27. Terus 27 ini dikurangi ini minus 4. Minus 4 itu berarti 24 ditambah ya kan? Eh Ya benar. Jadi di sini ada 27 terus minus 4, maka ada 23. 23 di situ ada 1, maka 24. Nah, ketika nanti ditambahkan ke arah kanan maupun ke arah kiri, dia ada nilai minus yang bisa mengurangi nilai 24 ini menjadi 22 ya, menjadi kurang dari 22, maka tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena dia sudah turun dari threshold gitu loh. Gitu. Jadi tidak boleh. Maka segmen yang sama itu hanya sebatas ini saja gitu. Ini sebagai high scoring segment pairs-nya yang digunakan sebagai acuan untuk penentuan dia sama nggak sih seberapa mirip sih sebenarnya data yang ada di database dengan query yang saya masukkan gitu. Nah, itu intinya itu. Nah, intinya bahwa mencari dengan 4 tadi, dengan ini ya, seeding, matching, scoring, extending, terus dia mencari akhirnya ketemu high scoring segment pairs, terus dia nanti outputnya menjadi, oh ternyata dua sequence ini sama dengan sequence mana saja dan kesamaannya itu seberapa gitu. Nah, selanjutnya ada blast varian. Jadi varian blast itu mencerminkan data apa yang kita masukkan sebagai query dan data apa yang kita gunakan sebagai acuan di database gitu. Nah, di situ ada blast n. Jadi ketika kita mengquerykan data berupa DNA terus membandingkannya dengan database DNA yang tersimpan di GenBank, maka itu namanya blast n atau nucleotide blast. Terus ada blast
TP ya, itu ada BLAST P ya, P itu maknanya protein. Jadi data yang kita masukkan itu adalah data asam amino atau protein dan membandingkannya database amino atau protein yang ada tersimpan di sini. Terus BLAST itu adalah query-nya berupa DNA, tetapi DNA ini sudah kita translatekan ke protein, terus membandingkannya dengan database protein yang ada di GenBank, terus T plus ini kan T+N, jadi gabungan ya, itu query berupa urutan protein dan membandingkannya dengan database urutan DNA yang ditransaksikan ke dalam urutan protein gitu. Seperti yang dipelajari sebelumnya, intinya bahwa DNA dan protein ya, asam nukleat dan protein itu adalah sesuatu yang linier, maknanya bisa ditranslate satu dan lainnya gitu. Nah, itu hanya variasi saja ketika kita mengquerykan sesuatu itu apakah data protein ataupun data DNA, dan yang kita mau gunakan sebagai acuan di sana apakah di database itu apakah protein maupun DNA atau yang translated DNA atau protein gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa BLAST itu sudah dikembangkan. Tadi kan dia hanya mengizinkan ungapped ya. Jadi dia tidak punya ungapped. Jadi tidak mengizinkan bahwa adanya gap di high scoring segment pairs tadi. Tetapi setelah dikembangkan saat ini itu ternyata HSP itu diperbolehkan ada gapnya dengan ketentuan. Nah, pasti ketika ada gap itu kan nanti nilainya turun tuh. Nilainya turun pasti. Kenapa? Karena gap itu kan nilainya negatif dan dia mengurangi nilai threshold. Tetapi ketika dia turun dan naik kembali itu masih bisa diizinkan gitu. Gitu. Jadi ketika ada sequence terus match, terus dia ada satu huruf terus gap, terus setelah itu match 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 itu kan nanti turun tetapi naik lagi gitu loh. Nah, itu masih bisa diizinkan. Prinsipnya seperti itu. Nah, itu adalah new BLAST atau uh, intinya BLAST ini dia punya ability to provide gapped alignment gitu. Yang tadi base-nya adalah uh, temporary temporary drop below the threshold, tetapi only small segment atau ketika dia turun dia hanya temporary, habis itu naik terus skornya menjadi lebih tinggi lagi dari threshold, itu masih bisa diizinkan. Nah, blast output format. Jadi ketika kita mengeblast ya, kita melakukan blasting di NCBI, nanti outputnya salah satunya adalah seperti ini. Nah, ini adalah diagram yang mencerminkan query kita itu seberapa mirip dengan segmen-segmen yang tersimpan di segmen-segmen yang tersimpan di GenBank. Nah, itu contoh query kita itu yang warna hijau ini ya, yang warna ini itu sebagai query kita, dan yang ke bawah ini itu adalah sequence-sequence yang dianggap mirip dengan query kita gitu. Jadi dia di sini ada beberapa sequence banyak gitu. Nah, di situ ada indikasi warna. Kalau seumpamanya warnanya merah itu most related, maknanya dia ini dan yang ini itu mirip sekali gitu. Dia match. Dan ketika dia ada green and blue, di sini kebetulan nggak ada yang warna green and blue, dia moderate related, maknanya di sini tuh ada mismatch maupun gapnya lumayan gitu kan. Dan black itu unrelated, maknanya dia banyak sekali segmen yang tidak sama gitu, maknanya banyak sekali gap maupun mismatch di sana. Nah, kalau panjang ke arah ini ya, panjangnya merah ini ke arah kanan dan kiri ya, ini ke sana dan ke sini, ya panjangnya ini tuh mencerminkan coveragenya. Jadi seberapa query kita itu digunakan dalam searching dan mirip dengan hasilnya gitu. Contoh kalau yang atas sendiri ya, yang ini itu kan hampir panjangnya sama ini. Contoh ini ada berapa itu, sekitar 300 berapa base pair gitu kan ini. Terus yang ini itu hampir semuanya panjangnya sama dengan ini, sama dengan query kita, maknanya dia paling mirip gitu. Warnanya merah semua dan panjangnya paling menyerupai dengan query kita. Nah, itu bisa diindikasikan itu adalah query-nya sama dengan yang atau identik dengan data itu sama dengan query yang kita masukkan gitu. Selanjutnya adalah blast output yang kedua seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita melakukan blast, sequence kita di blast dalam NCBI, nanti outputnya ketemunya seperti ini. Nah, ini itu tuh sebenarnya korespon dengan yang sebelumnya. Jadi yang segmen ini ya atas sendiri itu tuh dia korespon ini dengan ini, yang atas sendiri ini gitu. Jadi yang bawahnya ini yang warna merah kedua itu korespon dengan yang ini
yang warna yang sequence kedua dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus diperhatikan di sini bahwa intinya dia sudah di-ascendingkan. Jadi dia udah diurutkan dari nilai yang paling tinggi, hasil coverage ataupun per ident yang paling tinggi ke yang paling rendah. Maknanya yang di atas sendiri ini bisa dikatakan dia paling mirip dengan query yang kita masukkan. Nah, contoh query yang saya masukkan terus di blast terus hasilnya seperti ini. Yang muncul sendiri atas sendiri itu ternyata Heteropoda venatoria isolate arm bla 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 histon H3 gen partial CDS. Maknanya ketika nanti kita periksa oh ternyata spesies yang saya masukkan itu bisa jadi dia sekuen ini punyanya Heteropoda venatoria gitu dan gennya itu gen histon gitu. Gen penyandi protein histon. Nah, kalau kita lihat ya acuannya ada di sini nih, ada max score, ada total score, query, value, nanti akan disampaikan. Yang sudah teman-teman tahu tentu accession. Jadi accession ini KTP-nya sekuen yang tersimpan di dalam database. Accession ini adalah tanda pengenalnya. Terus kalian yang harus perhatikan saja yang bagian per ident ini, ya per ident ini dulu. Yang lainnya nanti akan dijelaskan di akhir. Per ident ini ketika dia 100%, semakin tinggi nilainya, maka dia semakin mirip dengan query yang kita masukkan. Jadi di situ kan ada yang atas sendiri itu kan 100%. 100% ini mencerminkan bahwa dia memang sequence kita mirip banget dengan data tersebut gitu. Kan kita lihat kalau dari diagramnya juga dari panjangnya juga hampir sama, terus warnanya merah semua, maknanya dia nearly identical or identical gitu. Jadi identik or nearly identic. Nah, seperti itu. Nah, ketika nanti kita klik ya, kita klik nanti dia akan masuk ke uh, apakah sekuensi ini gitu dengan apa namanya database searching output yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu assertionnya, gennya, terus sequence-nya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah output yang ketiga namanya uh, alignment. Jadi output alignment-nya seperti apa? Contoh yang pertama ini, yang ini dengan yang ini saya buka di bagian bawahnya atau di bagian sampingnya nanti di Jinbeng itu ada output alignment seperti ini. Jadi yang atas ini dia query, yang bawahnya itu adalah database sequence yang ada di dalam database. Jadi ketika kita lihat contoh ini query saya itu berupa nukleotida, terus panjangnya itu adalah 318 base pair, ya. Terus ketika kita blast, terus muncul yang paling pertama itu adalah yang atas sendiri ini. Ini kan per idenya 100%. Maka ini korespon terhadap ini gitu. Terhadap ini gitu. Jadi di sini ada Heteropoda victoria isolated ini kan nama yang pertama tadi itu. Terus di bawahnya itu ada keterangan tentang bit score-nya atau nilai dari alignment ini tuh berapa gitu kan ada scoringnya. Terus ada expected value atau value-nya, ada identitasnya. Kalau identitas itu seberapa coverage-nya gitu. Contoh saya punya sequence query saya 318 dan data ini persis mirip dengan sequence yang tersimpan di database itu 318 juga, maka nilainya 100%. Nah, itu mencerminkan kedua sekuensi ini mirip sekali. Terus ada gaps. Gapsnya 0/318 atau maknanya tidak ada gaps, makanya mirip sekali. Bahkan mismatch pun sepertinya tidak ada gitu kan. Di sini nggak ada keterangannya sih, tapi sepertinya nggak ada soalnya 100%. Nah, output yang ini itu terdiri dari tiga yaitu header. Header itu terkait dengan penamaan ya. Di situ ada accession number-nya, panjang base pair-nya, number of match-nya, terus apa namanya? Nama nama ininya ya, nama spesiesnya apa dan sebagainya itu kan sama nama gennya. Itu berdasarkan yang tadi. Terus ada statistik-statistik yang tadi isinya ada score, expected, identities, gaps, and strand dan lain sebagainya. Nah, strand itu mencerminkan ini nih, sininya. Terus habis itu ada alignment-nya. Alignment-nya itu hasil dari query kita di alignment-kan dengan data yang ada di database tersebut. Itu. Jadi itu nanti saya akan merecord video terpisah terkait dengan blast yang intinya ketika kita punya suatu sequence kita akan ngeblast itu, kita akan blasting itu ke dalam blast yang ada di Jinbeng. Terus kira-kira itu tuh spesiesnya apa?
ya, terus membaca outputnya seperti apa. Saya akan record di video terpisah, nanti akan disampaikan. Yang selanjutnya kita pelajari dulu algoritma yang kedua, yaitu FASTA. Jadi FASTA ini salah satu algoritma database searching di bioinformatik yang dikembangkan sebelum BLAST. Jadi ini lebih tua ya. Dengan servernya itu EBI. Jadi dia punyanya EBI. Dia hampir mirip dengan algoritmanya BLAST, tetapi ada perbedaan di bagian penentuan scoringnya, yaitu dengan menggunakan hashing atau hashing method atau penggunaan tabel hash untuk mencari kecocokan antar urutan pendek atau mencari word-nya. Jadi kalau di BLAST itu namanya words, kata kunci tadi, huruf-huruf itu tadi, 3 huruf dan 11 huruf untuk DNA. Kalau di FASTA itu namanya katups atau itu tulisannya katuples atau disebut katups. Itu adalah words versi FASTA. Sama, intinya bahwa itu adalah kata kuncinya yang menjadi titik awal dari database apa namanya? Alignment-nya gitu. Nah, dia Katups ini sama dengan yang tadi ya, Blast Word tadi, dia juga punya konsensus. Kalau Katups ini normalnya lebih pendek daripada Words. Jadi satu Katups itu dia umumnya 2 residu untuk protein, jadi 2 huruf untuk protein dan 6 huruf untuk DNA. Itu. Terus FASTA step ya, FASTA step tadi kan ada blasting step, di sini ada FASTA step juga. Yang pertama itu dia sequence yang satu yang kita gunakan sebagai query, yang sequence 2 itu sebagai yang tersimpan di database. Nah, tadi kan bedanya kalau yang apa namanya BLAST dengan yang ini, itu tuh kalau yang FASTA dia menggunakan hashing table. Jadi dia menggunakan table hashing. Apa itu table hashing? Itu memberikan skor ya dengan cara melihat offset. Offset itu apa ya namanya, selisih di antara 2 sequence dengan huruf yang sama gitu. Nah, contoh seperti ini nih. Jadi construct a hashing table itu amino acid. Amino acid itu kan ada 20. Jadi ke sana hurufnya ada 20. Ini cuman ada berapa ini yang ditulis karena ini yang apa yang hurufnya ada di sini gitu. Sebenarnya ada 20. Terus habis itu kita hashing, kita melakukan scoring dan mencari offsetnya. Contoh A. A di sequence pertama itu letaknya di 1 ya, di apa namanya? Di urutan pertama, maka di sini ditulis 1. Sedangkan A di urutan di sequence kedua itu ada di urutan ke-6, maka di sini ditulis 6 dengan offset 1 minus 6 minus 5 gitu. Terus D, kita hashing lagi. D itu kalau di segmen pertama itu ada di urutan kelima di sini. Urutan kelima. Sedangkan D di sequence kedua itu dia ada di 4. Ini. Sorry, yang di sini ya, 4. Maka di sini ditulis 5 dan ditulis 4, offsetnya adalah 1. Gitu. Nah, seperti itu terus sampai di akhir ketika ada strip maka nilai gap, maknanya dia L bukan gap tapi L di sini ada, di sini tidak ada, maka dia hasilnya strip, offsetnya strip. Nah, strip ini menunjukkan bahwa dia tidak akan mungkin jadi hashingnya, dia tidak akan mungkin jadi katupsnya gitu. Nah, selanjutnya setelah diisi seperti itu, hashing tabelnya penuh, maka dicarilah kita meng-highlight mana yang offset value-nya itu tuh sama. Ya, jadi kita mencari the same offset values ya di antara nilai-nilai offset. Kan yang value-nya sama itu kan 1, 1, 1 ini. Nah, maka yang akan dijadikan katups itu adalah di antara 3 huruf ini gitu. Jadi D, P, dan S. Bagaimana caranya ya? Seperti ini. Langsung ke sini ya. Jadi ketika P dengan P ini itu kan P dengan P, jadi disajikan P dan P. Terus D dengan D, terus D dengan D dan S dengan S gitu. Baru di sininya disesuaikan. Jadi ini adalah katupsnya, yaitu PSD itu adalah katupsnya.
Nah, itu prinsipnya seperti itu teman-teman. Intinya bahwa hashing table itu proses kerjanya adalah mencari offset value yang sama. Nah, setelah ketemu offset value yang sama, maka nanti dilakukan establishing atau dia penentuan alignment between two sequences dengan berpedoman pada katups itu. Nah, setelah itu dimulai dari katups itu kan nanti kan mungkin saja di dua sequence ini itu tuh kalau dia panjang ke arah sini masih ada terusannya, di sini panjang, itu kan masih ada kemungkinan dia membentuk katup-katup gitu. Jadi katupsnya tidak hanya satu, di sini katup banyak sekali gitu kan. Setelah itu dia melakukan eh, apa namanya? Dia melakukan seleksi gitu, seleksi sehingga terbentuklah segmen yang dengan hasil alignment yang optimal gitu. Jadi ini prinsip kerjanya seperti itu ya. Jadi bedanya dengan yang BLAS tolong dipahami intinya bahwa ini based on hashing table. Kalau yang di sana itu dia establishing words dengan cara BLOSUM atau scoring matrix dengan menggunakan BLOSUM gitu. Nah, sama dengan ini ya, BLAS, FASTA pun punya varian, bisa dibaca sendiri bahwa intinya FASTA varians itu juga sama, apakah data yang kita masukkan itu berupa DNA atau protein, atau yang tersimpan dibandingkan dengan yang tersimpan itu apakah dengan DNA atau protein. Dan di situ adanya gap dan adanya tidak diperbolehkan ada gap. Contoh yang FASTEC itu dia query berupa DNA yang ditransaksikan ke dalam protein dan dibandingkan dengan database protein. Tetapi di situ memperbolehkan adanya gap antar kodon. Jadi kodon kemarin kan sudah tahu 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf itu kan. Terus di situ ada gap itu diperbolehkan. Nah, sedangkan yang FASTI itu sama dengan FASTEC, tetapi dia memperbolehkan adanya gap di dalam suatu kodon. Jadi nanti di dalam satu kodon di breakdown diisi dengan gap itu diperbolehkan. Gitu. Jadi bisa dibaca sendiri perbedaan antara FASTA, FASTEC, FASTI, TFASTA. Intinya bahwa based on data kita itu apa dan dibandingkan dengan database apa. Gitu. Nah, yang bagian terakhir yaitu tentang statistical significance karena bagaimanapun baik BLAS maupun FASTA itu kan heuristik yang dia itu berupa algoritma. Jadi algoritma itu harus tetap ada statistical significance-nya. Jadi kalau dia nilai statistik significance-nya itu tinggi, maknanya itu valid bisa dipercaya. Tapi kalau seumpamanya nilai statistical significance-nya itu tidak apa namanya tidak tinggi ataupun tidak tepat gitu kan, maka below threshold gitu kan, maka dia bisa dikatakan oh itu tidak bisa valid, tidak bisa dipercaya secara statistik. Nah, tadi di bagian BLAST output itu kan ada max score, ada total score, ada query coverage, ada identity dan e-value. Jadi intinya bahwa max score, total score, query coverage, identity itu semuanya bahasan untuk statistical significance di BLAST dan FASTA. Tapi yang tadi yang disajikan baru di BLAST. Jadi ketika max score itu skor jajaran tertinggi, terus total score itu jumlah dari skor jajaran tertinggi, biasanya max score dan total score itu value-nya sama. Sedangkan query coverage itu adalah persentase dari panjang query yang digunakan dalam pencarian. Maknanya kalau dia query coverage-nya nilainya tinggi, maka ya semakin baik karena panjang yang digunakan semakin sama gitu kan. Terus ada identity, ya identity adalah persentase kemiripan tadi yang 100%, 98% itu identity-nya atau percentage identity-nya. Nah, itu mencerminkan kemiripan di antara query yang kita masukkan dengan sequence-sequence yang ada di database. Dan e-value ini paling berbeda, perhatikan ya. Kalau e-value itu adalah expectation value. Kalau max score, total score, query coverage, identity, value-nya semakin tinggi, maka dia maknanya kedua sequence itu semakin mirip atau bisa dipercaya kemiripannya. Tetapi kalau e-value itu justru sebaliknya. Nilainya semakin rendah itu justru semakin baik, mencerminkan suatu persamaan ketika nilainya rendah. Nah, apa itu e-value? Intinya adalah itu adalah tingkat probabilitas kesamaan antar panjang urutan merupakan kejadian acak. Jadi kejadian acak di sini maksudnya adalah kejadian yang tidak mencerminkan kepentingan biologi. Dia tidak mencerminkan kesamaan fungsi ataupun struktur dalam biologi. Jadi kesamaan yang ada di antara sequence kita dengan yang ada di database itu by chance atau probabilitas yang random.
Nah, nilainya akan semakin kecil, kemiripannya semakin mencerminkan kemiripan yang semakin tinggi. Dengan rumus seperti itu, dengan apa namanya, rumus seperti ini bahwa dengan apa nilai yang hasil kategori homologi ini, jadi homologi itu kan kesamaan, kesamaan fungsi, kesamaan struktur gitu kan, kesamaan dasar fungsi dan struktur itu kalau nilainya kecil ini 1E minus 50 itu maksudnya 1 kali 10⁻⁻50 itu kan kecil sekali. Itu mencerminkan bahwa data ini sangat meyakinkan kesamaannya. Sedangkan kalau nilainya lebih dari 10 itu mencerminkan bahwa dua sequence yang punya kita itu tidak berhubungan. Kalau di antara ini cukup meyakinkan dan kurang meyakinkan. Nah, the last comparison ya between BLAST and FASTA ya we can summarize. Jadi di sini setelah kita mempelajari previously between BLAST and FASTA algorithms, jadi kita bisa membedakan bahwa intinya BLAST itu dia based on substitution matrix atau BLOSUM dan dia mencari find matching words. Sedangkan yang FASTA dia mencari identical matching words atau bisa disebut katups dengan menggunakan hashing prosedur. Nah, kalau dikomparasikan ya, kalau BLAST itu dia ternyata lebih less sensitif, kalau yang ini more sensitive. Kalau yang BLAST dia faster and FASTA dia lebih slower. Kalau yang BLAST dia higher specificity, kalau yang FASTA dia lower specificity. Maknanya kalau seumpamanya higher specificity dan lower specificity dia apa namanya sensitivitasnya itu juga akan lain dan hasilnya nanti juga akan lain. Jadi kalau BLAST ini dia sometimes gives multiple best scoring alignment. Jadi dia mendapatkan hasil akhirnya itu multiple best scoring. Jadi banyak itu hasil akhir dari scoringnya yang nilainya itu best scoring. Jadi nilai optimalnya tinggi, banyak. Sedangkan yang FASTA itu dia returns only one final alignment. Jadi dia bisa mencapai satu sequence yang mencerminkan dia paling dianggap identik dengan sequence yang kita miliki. Gitu teman-teman, ini ya di pertemuan yang ke-9 ini kita sudah mempelajari tentang heuristik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang exhaustive yang dynamic programming, yang sekarang kita sudah ke heuristik yaitu BLAST and FASTA. Tinggal nanti saya seperti yang saya sampaikan, saya akan take record video selanjutnya berkaitan dengan blasting yang akan saya sampaikan di video yang terpisah. Saya pikir itu dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.